Yang mana gara-gara series dan drakor-drakor itulah aku jadi pengen apakah belajar hukum aja ya gitu. Kayaknya asik nih gitu. Halo, jumpa lagi Bird People bersama saya Tamara yang akan memandu Prasmul Insight kali ini. Nah, tamu kita hari ini adalah seorang Prasmulian dari School of Law and International Studies jurusan S1 International Business Law yang syarat dengan prestasi gemilang baik di dalam maupun di luar negeri ya. So, ini dia Jaslyn Wijaya. Halo Jaslyn, apa kabar hari ini? Baik. Tamaranya? Baik banget. Gimana? Udah siap belum nih untuk sharing-sharing bersama Bright People di rumah? Siap dong. Siap dong. Jadi Jaslyn kesibukannya apa nih sekarang selain berkuliah mungkin? Oke, jadi sekarang lagi libur sebelum nanti masuk semester akhir ya, semester 8. Dan di semester 8 nanti kesibukannya bakal skripsi sama magang. Oh, skripsi sama magang. Iya. Oke. Oh, berarti kalau misalnya S1 International Business Law, magangnya itu di semester 8 gitu ya? Iya, wajib. Oke. Right, Bright People mungkin brief information ya, di Prasmul itu kita ada program magang, tapi akan berbeda-beda nih timelinenya di setiap jurusan. Kebetulan Jaslyn akan menjalannya di semester 8 nanti. Alright, so hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya Jaslyn. Oke. Nah, Jaslyn, aku sering lihat nih di announcement-nya Prasmul kalau kamu itu termasuk Prasmulia yang udah warawiri banget nih di dunia kompetisi, baik dalam ataupun luar negeri, dan either akademik ataupun non-akademik. Dari SMA ya katanya ya? Iya. Keren banget Bright People dari SMA loh. Mungkin aku bakal bacain ya beberapa history prestasinya Jaslyn biar Bright People di rumah termotivasi lagi nih dan penasaran untuk ngobrol-ngobrol bareng Jaslyn nanti. First thing first, Jaslyn pernah mengikuti Hip Hop International Indonesia, and you won first place. Yep. Yes, itu berarti waktu SMA kan? Oh, waktu SMA. Dan Jaslyn juga pernah ikut World of Dance Indonesia, and you won third place. Iya. Wow, waktu SMA juga? Jadi yang dance-dance waktu SMA semua. Oke. Oh, waktu uni nanti shifting ya. Oke. Dan World of Dance Indonesia itu ada terusannya lagi ya ke World of Dance California. Iya, di US. Keren banget, Bright People. Dan itu waktu SMA. Iya. Berarti kamu kayak ikut ekskul dance atau gimana? Iya, jadi di sekolah juga ikut ekskul dance, tapi apart from that juga ikut di dance lesson gitu, ambil separate di ambil separate. separate. Oke, separate class. Keren banget ya. You're very passionate with your skills ya. Dan setelah kuliah berarti shifting ke lomba-lomba yang akan aku sebutkan. First thing first, kamu ikut the 14th William Civis International Commercial Arbitration Indonesia Primu dan kamu menang second runner up dan juga second best oralist. Iya. Oke. Dan juga kamu pernah ikut the 13th Business Law Competition Fakultas Hukum UI Piala Hafni Sarudin 2023 and you won first runner up. Alright, banyak banget ya just dari dunia dance sampai ke dunia hukum yang syarat dengan kompleksitas yang pelik banget pastinya. Bisa dibilang kamu udah jelajahin semua ya. Jadi gimana tuh pembagian timeline-nya dua-duanya? Oke, jadi waktu SMA itu emang lebih sukanya ke yang non akademis, sukanya dance dan juga aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu sih. Tapi waktu kuliah udah pingin kayak, harus coba something new nih, tantangan baru apa nih. Dan kebetulan karena juga align with my major, yaitu International Business Law. Jadi gak ada salahnya untuk mencoba ikutan di William Civis dan juga di Legal Opinion Competition di UI itu. Berarti Jaslyn SMA-nya IPS, IPA? IPA. IPA, and you're shifting to hukum? Iya. Wow, what an interesting story. Ini apa sih sebenarnya yang memacu kamu sampai bisa berprestasi banget kayak gini, sampai yang dari IPA aja kamu bisa shifting gitu ke hukum? Oke, mungkin target ya. Tapi bagaimana kita bisa punya target? Pertama kita harus punya exposure dulu nih sama dunia luar. Jadi di dunia luar tuh ada apa aja sih? Ada competition apa aja sih yang bisa kita raih? Nah, ketika kita udah tahu nih ada apa aja, mulai nih kita lihat interest kita sebenarnya cocoknya di mana. Gitu. Misalkan kita pingin lomba dance, ya udah kita ikutan. Ketika kita udah ikutan lesson, ikutan kelas, ya kita harus maksimalin gitu di field itu supaya nggak sia-sia gitu. Oke, berarti Jaslyn tuh patternnya adalah kamu lihat dulu apa yang bisa kamu lakukan. Setelah itu kayak when you found out, kamu bakal kayak work really hard and put your all in untuk itu. Oke, keren banget ya. Dan kamu udah punya prinsip itu dari waktu SMA? Waktu SMA sih kebetulan memang suka banget nari ya. Jadi waktu SMA kayak naturally emang joinnya ke dance kayak gitu. Dan enjoy aja competitionsnya. Kamu emang nggak pernah ngerasa kayak deg-degan atau nervous ngikutin competitions gitu?
Deg-degan pasti ya. Cuman kalau makin sering ikut competition, mungkin deg-degannya itu jadi kayak apa ya, addicting. Oh Jadi really? kayak asik gitu kalau deg-deg gitu kayak wah it's time. Dan jadinya kamu kayak pengen lagi dan lagi mengalami experience-nya. Lucu banget sih Bright Adrenalin. People. Yes, mungkin Bright People di rumah ada yang punya passion yang sama seperti Jaslyn, yaitu mengikuti lomba-lomba yang memicu adrenalin ya. Alright Jas, di sini disebutkan kan dari tadi Jaslyn tuh sering ikut FIS competition dan mungkin orang-orang yang bukan jurusan hukum juga dengar nih tentang FIS competition. Cuman mungkin kita kurang tahu nih FIS competition itu apa sih sebenarnya. Dan kamu pernah ngikutin the 14th FIS competition dan kamu menang second runner up dan juga second best oralist. And in another time kamu ikut 21st FIS competition dan memperoleh ranking 40 dari 144 teams yang berpartisipasi dan menjadi yang tertinggi dari semua kontingen Indonesia. Keren banget Bright People. Nah, Jaslyn bisa nggak sih ceritain kira-kira lomba apa sih FIS competition ini buat kita yang nggak paham ya tentang lingkup hukum dan pesertanya dari negara mana aja or ambience-nya seperti apa sih? Oke, jadi untuk explain sedikit, jadi sebenarnya kenapa tiba-tiba The 14, kenapa tiba-tiba ke 21 gitu kan, itu sebenarnya satu sequel gitu. Jadi actually aku joinnya di the 21st William C. FIS Competition yang di Hong Kong. Namun di Indonesia sendiri kita ada namanya pre-moot. Jadi sebelum the actual moot kita pre-moot dulu. Nah waktu itu tuh the 14 karena ke-14 kalinya diselenggarakan di Indonesia. Seperti itu. Nah untuk sequelnya sendiri kita mulai dari submit berkas nih. Jadi awal-awal kita submit berkas as claimant atau penggugat. Jadi kita bikin memorandum for claimant. After kita submit, nanti dalam jeda 1 minggu gitu, kita akan dapat nih memorandum claimantnya dari pihak lawan gitu. Nggak tahu lawannya siapa, di random. And then kita submit reply-nya, memorandum for respondent atau memorandum untuk tergugat, seperti itu. Nah setelah selesai nih fase written submission, kita akan masuk ke fase oral pleading. Yang mana itu merupakan ya esensi dari moot court ya, kita harus bisa untuk present our case, baik secara dari penggugat maupun tergugat. Jadi kita dilatih cara untuk bagaimana sih untuk argue di depan judges atau di depan arbitratornya, kayak gitu. Nah, untuk negara-negaranya sendiri sih dari banyak ya. Kalau di Indonesia sendiri hampir semua prominent law school join ya, UI, UGM, Unpar seperti itu. Tapi kalau untuk dari luar negeri itu banyak sih, ada dari UPenn, dari Tsinghua, Peking University, dari Korea University. Jadi campur sih dari Asia sama European countries bahkan US kayak gitu. I see. Tapi arbitrase ini sendiri konsepnya bagaimana sih Jaslyn? Oke, mungkin buat explain yang nggak tahu arbitrase. Jadi arbitrase itu merupakan alternatif. Jadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, siapa sih yang biasanya join ke arbitrase? Jadi arbitrase itu meskipun dia alternatif ya, nggak semua case bisa diselesaikan di arbitrase. Yang bisa diselesaikan di arbitrase itu related to business transaction seperti itu atau investment seperti itu. Nah, makanya di sini kita dilatih nih untuk menjadi untuk beracara di arbitrase sebagaimana partisnya tuh biasanya lintas negara. Jadi bisa dari Singapura or Indonesia kayak gitu. So it's actually a quite complex competition gitu ya. Dan kamu berhasil jadi second runner up, second best oralist dan juga menjadi posisi 40 dari 144 teams. Wow, keren banget sih Jaslyn. So sebelum kamu kuliah di S1 International Business Law Prasmo, kamu tuh emang udah tertarik dengan dunia hukum atau gimana? Soalnya tadi kamu nyebutin kalau kamu tuh jurusannya IPA. Gitu. IPA, bisa ceritain nggak kenapa sih kamu awalnya milih untuk berkuliah di S1 International Business Law? Apakah kamu sebenarnya ada mungkin role model dari dunia hukum atau gimana? Oke, jadi sebenarnya waktu join Prasmo tuh lumayan impulsif sih, karena kita itu waktu itu zaman pandemi kan, sama kan zaman pandemi, kita kayak pilih-pilih jurusannya online gitu. Dan waktu itu banyak di rumah, jadi banyak nontonnya kayak drakor atau series-series US gitu. Yang mana gara-gara series dan drakor-drakor itulah aku jadi pingin apakah belajar hukum aja ya gitu, kayaknya asik nih gitu. Dan waktu itu kebetulan cici aku juga kuliah di Prasmul. Jadi waktu itu juga researchnya tentang Prasmul. Dan Prasmul ini kebetulan memiliki jurusan namanya International Business Law. Yang mana kalau di S1 hukum biasanya nggak ada kayak gini. Jadi kalau di apply ke uni lain, biasanya kalau mau ambil hukum jurusannya apa? Ya S1 hukum gitu. Nggak ada penjurusan spesifik ke International Business Law. Dan yang membuat aku makin tertarik itu karena concentration-nya yang dipilih itu ada 3 macam nih. Yang pertama ada International Comparative and Commercial Law. Kemudian ada Airspace and Maritime Law. Dan juga ada Privacy and Cybersecurity Law. Yang mana sangat-sangat spesifik kan sektornya. Jadi kayak gara-gara concentration-nya dan
program studinya juga provide us in both Indonesian and English, jadi bilingual ya. Kalau hukum internasional ya pakai bahasa Inggris, full kelasnya pakai bahasa Inggris. Kalau kita belajar hukum perdata, hukum pidana, kita pakai bahasa Indonesia. Itu sih yang membuat join Prasmul. Tapi info-info itu memang sudah ada di website Prasmul dari awal atau kamu mengetahui sebenarnya setelah masuk S1 International Business Law? Udah dari awal. Udah ada dari jadi awal. Di website langsung dipapar gitu. Terus waktu itu aku ikut open house-nya yang online. Okay. Jadi di Zoom gitu, terus kayak dijelasin sama ketua program studinya, kita program studinya seperti apa, kamu bisa jadi apa, waktu lulus bisa jadi apa, kayak gitu. Tapi apakah jurusannya Jaslyn sendiri yang waktu SMA itu adalah IPA menjadi masalah waktu Jaslyn daftarnya di S1 International Business Law Prasmul? Oh enggak. Oh enggak. Jadi technically waktu masuk IBL ini kayak apa ya, istilahnya anak IPS pun juga belajar hukum juga di IPS kan di salah satu field doang kan. Kayak untuk PKN, both IPA, IPS kita dapat PKN gitu. Jadi sama-sama kita start dari nol, kita sama-sama clueless with law. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu dari IPA untuk join di hukum. Dan menurut aku sih kalau di IPA justru malah punya apa ya, advantage ya. Karena kita telah biasa untuk pakai logika, untuk solve the case and logic itu juga sangat dipentingin di dunia hukum. Oke, berarti tesnya itu bisa diikuti baik itu murid-murid IPA ataupun IPS gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya bright people di rumah nih yang masih bingung, aku pengen nih S1 International Business Law tapi aku IPA. Lihat Jaslyn di sebelah sini ya. Alright. So Jaslyn, konsentrasi kamu adalah hukum dalam aspek bisnis ya. Betul. Kalau kamu bisa menilai nih, menurut kamu seperti apa sih hukum bisnis di Indonesia sendiri? Hukum bisnis di Indonesia itu cukup luas ya cakupannya. Jadi baik dari awal mungkin kita ngertinya cuma pendirian PT, pendirian perseroan terbatas, kemudian hanya sebatas transaksional kontrak. Padahal sebenarnya banyak banget di sisi hukum bisnis itu. Kalau kita transaction nanti ada relatednya sama cyber and security law-nya, atau related sama intellectual property law-nya, atau kalau perusahaan kita punya ketenaga kerjaan juga related sama employment law atau undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi hukum bisnis di Indonesia itu sangat-sangat luas dan job opportunities-nya tentunya sangat-sangat banyak ya. Karena tiap perusahaan pasti butuh legal gitu. Bahkan di Prasmul juga pasti ada legal team-nya seperti itu. Jadi interesting to learn. Jadi buat teman-teman yang suka hukum bisnis, kiranya kayak cuman segini doang, enggak, setelah segini. Ternyata a lot of aspect, bukan hanya mungkin kalau di pikiran masyarakat awam seperti saya, hanya sebatas perjanjian. Ternyata luas juga ya hukum bisnis Indonesia dan itu something interesting untuk dipelajarin. Alright. Nah, Jas, kita tahu nih di Prasetya Mulia itu ada yang namanya Pusat Studi Asia Timur, Bright People. Mengingat kawasan Asia Timur merupakan salah satu kawasan paling dinamis secara global. Dari pandangan Jaslyn sebagai anak hukum dengan konsentrasi hukum bisnis, kamu menilai ke depannya aspek-aspek hukum apa aja sih yang perlu agar bisnis Indonesia ini kuat juga nih di kawasan Asia Timur? Oke, jadi pertanyaannya lumayan sulit ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kayak ini juga bukan under my capacity to criticize, tapi kalau dipandangkan sebagai mahasiswa hukum, mungkin aku kira sebagaimana kita untuk bisa maju, pertama kita harus maju secara trade law policy kita. Dan sepengetahuan aku, to the extent of my knowledge, itu Indonesia saat ini sedang berjuang ya buat join di OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Sebagaimana targetnya itu di tahun 2027. Dan untuk kesana pun kita juga harus fasilitasi regulatory framework di Indonesia gitu. Sebagaimana kalau nggak salah itu yang diperlukan ada pemenuhan di trade law policy dan juga employment-nya dan environmental law-nya juga. Dan menurut aku sih dengan kita join di OECD ini juga akan membuka ya pasar kita ke Asia Timur lebih dalam lagi karena regulatory framework di Indonesia dapat dinilai sudah siap lah untuk menerima exposure internasional tersebut. I see, berarti memang sangat berguna untuk bisnis-bisnis di Indonesia. Betul, sehingga memang kita perlu mempersiapkan policies yang Jaslyn sebutkan tadi. Alright. Nah, Bright People, dari tadi kan kita menyebutkan bahwa Jaslyn mendapatkan beasiswa dari Prasmul nih. So, Prasetya Mulia memiliki beberapa jenis beasiswa ya, diantaranya beasiswa akademik, non-akademik, dan influencer. Nah, untuk Jaslyn sendiri jenis beasiswanya apa nih? Oke, jadi kalau aku dapetnya yang akademis, tapi dapetnya itu bukan yang dari awal apply. Jadi di Prasmul juga provide beasiswa yang dari awal kita apply menggunakan nilai rapot SMA. Namun aku nggak dapet yang itu, aku apply jalur normal, potongannya ada karena my sister juga di Prasmul, tapi not beasiswa akademis seperti itu. Dan akademisnya kapan bisa dapat? Di Prasmul tuh unik, kita nggak perlu apply. Jadi setiap 1 tahun kita langsung dievaluasi nih, yang GPA-nya top 1-5% dan juga career points atau apa ya, poin yang buat keaktifan lah ya.
di atas 1-5% itu kita akan otomatis dapat beasiswa. Oke, berarti di reach out sama orang Prasmul yang Iya, langsung diumumin gitu Oke. siapa yang dapat beasiswa. Oke, nah karena memang Jaslyn ini keaktifannya membuat kamu punya career point yang banyak banget ya, karena selain ikut kompetisi kamu juga aktif di kepanitiaan dan lomba gitu ya. Benar. Sehingga kamu dapat banyak career points dan GPA kumulatifnya Jaslyn di angka 3,97 ya, Bright People. Masih bisa naik, bisa turun. Pasti naik dong. Nah, jadi hal-hal tersebut tadi mungkin yang bikin Jaslyn memang berhasil ya mencapai beasiswa akademik di Prasmul. Kalau misalnya boleh tahu, persentase beasiswanya itu seberapa banyak sih dan berapa lama Jaslyn sudah menerima beasiswa ini? Oke, jadi lumayan ini ya, banyak ya, ada peringkat 1 sampai peringkat 5. Dari yang 100% sampai yang paling rendah itu 15%. Oke. Dan untuk aku sendiri, aku dapatnya 2 kali, di tahun kedua sama tahun ketiga, kayak gitu sih. Oke, di tahun kedua dan tahun ketiga. And the percentage? Di tahun kedua aku dapat yang 30%, di tahun ketiga dapat yang 100. Wow, dapat yang 100% Bright People. So it means you're on the top ranks. Aduh, malu ya. Oke. So Bright People, Prasetya Mulia ini punya beberapa jenis beasiswa ya. Di antaranya beasiswa akademik, non-akademik, dan juga influencer. Nah, untuk beasiswa akademiknya sendiri, beasiswa ini diberikan kepada siswa SMA, MA, atau SMK kelas 12 atau sederajat yang berprestasi di bidang akademik. Bright People bisa mengikuti seleksi beasiswa ini ketika apply pertama kali untuk berkuliah di Prasmul dengan melampirkan seluruh nilai mata pelajaran, rapor kelas 10 dan 11 minimal 80, dan kemudian mengikuti proses seleksinya. Atau kalau misalnya dari awal nggak dapat beasiswa nih, bisa juga mengikuti beasiswa akademik di tengah proses berkuliah seperti yang Jaslyn dapatkan. Tentunya Bright People bisa dapetin beasiswa ini dengan menunjukkan sejumlah prestasi dan GPA yang berada di skala nilai dengan pujian, yaitu di antara 3,5 sampai 4,0. Info lengkapnya bisa Bright People lihat di website Universitas Prasetya Mulia. Alright, kita balik lagi nih ke Jaslyn. Nah, Jaslyn, kita kan sebagai anak Prasmul pasti saling tahu ya, kalau jadwal kuliahnya itu padat. Ada panit juga, ada lomba juga yang pasti nguras energi yang tidak sedikit ya. Mungkin yang bikin aku penasaran dan Bright People pasti penasaran nih, gimana sih Jaslyn bagi waktu sehingga bisa berhasil nih memaksimalkan mempertahankan GPA setinggi mungkin dan beasiswa prestasi dan juga masih lomba-lomba. Pastinya nggak mudah ya Bright People. Ada nggak kiat dan tips dari Jaslyn untuk kita? Time managementnya gimana sih? Oke, time management ya. Jadi sebenarnya time management itu harus dilakukan berdasarkan sukanya kayak gimana sih per orang. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku lebih suka time management yang aku pertama set deadline. Jadi kalau tugas A harus selesai kapan, dan selesai kapan. Tapi nggak sampai di situ doang, nggak cuma set deadline doang. Dalam memulai satu hari, ada set target harian gitu. Jadi kayak hari ini aku mau selesaiin apa aja. For example, untuk tugas A yang deadline-nya tanggal 10, aku mau selesaiin bab 1-nya, atau bab 1 dan bab 2 dalam hari itu. Dan ketika schedule satu hari, itu schedule-nya nggak cuma tugas-tugas doang, tapi leisure aku. For example, kalau aku kan suka olahraga ya, aku suka pilates gitu, aku masukin juga di jadwal aku, harian aku. Jadi satu hari aku misalkan kerja 1 jam, kelas, kemudian rapat, panit, kemudian baru pilates kayak gitu. Dan dimasukin dalam schedule hariannya. Oke, jadi menurut Jaslyn ini work-life balance itu harus tetap dijaga gitu ya. Jadi nggak kebanyakan bekerja atau mengerjakan tugas karena bisa jadi burn out. Ya, jadi burn out. Karena jangan expect kayak satu tugas selesaiin satu hari gitu. Terus tiba-tiba nggak ada kegiatan lain, terus stres, terus besoknya nggak mau ngapa-ngapain, jadi nggak produktif gitu. Mendingan kayak satu hari pokoknya ada productivity yang kita achieve gitu. Misalkan ya cukup bikin satu tugas, tapi kita juga bisa tetap olahraga, tetap bisa melakukan hal yang lain, dan besoknya juga sustain gitu terus gitu, daripada satu hari selesaiin semuanya kayak Roro Jonggrang gitu terus besoknya kayak mati gitu. Jangan. Okay, so it's kind of like toxic productivity gitu ya. Jadinya masih lebih bagus untuk balance antara happiness, wellness, dan juga productivity yang diperlukan. Alright, keren banget ya. Pantesan Jaslyn masih bisa mengachieve hal-hal yang tadi kita sebutkan ya, Bright People. Nah, tapi mungkin Jaslyn bisa nggak kasih gambaran kepada kita gimana sih sebenarnya perkuliahan di S1 International Business Law ini? Karena kan yang kita tahu pasti sebagai anak hukum berat ya perkuliahannya. Gimana sih gambarannya? Oke, jadi IBL Prasmul ini tetap nggak terlepas dari naturnya anak-anak Prasmul ya. Kita ke expose sama dunia yang namanya group work, group presentation. Sebagaimana tuh skill-skill yang kita pakai buat lomba. Karena banyak prestigious competition itu yang require teamwork gitu. Seperti FIS itu harus teamwork, kita nggak bisa pleading sendirian, kita harus presentation with our co-counsel gitu, sama teman juga kayak gitu. Dan di Prasmul salah satu group work yang paling seru itu adalah ketika
kita ada namanya hukum acara pidana sama hukum acara perdata. Jadi kita beneran dilatih untuk beracara di Prasmul, di moot court-nya Prasmul. Mungkin bisa dicek ya di internet ya, moot court kita yang kece itu. Terus kemudian kita juga bisa beneran jadi jaksa atau jadi lawyer, dan juga yang ngajar tuh praktisi gitu. Jadi bukan cuma akademisi tapi juga dari sisi praktisinya kita dapat kayak gitu. Berarti simulasi sidang banget gitu ya. Alright, berarti tadi ada grup work di Prasetya Mulia yang memang sangat berguna ke depannya, dan juga ada moot court juga ya. Kalau mungkin dari bagian dosen-dosennya di Prasmul tuh sebenarnya seperti apa sih? Just apakah dosen-dosen yang memang fokus on theory atau gimana? Oke, jadi dosen di Prasmul tuh kebanyakan mereka semua pernah jadi praktisi sebelumnya, sebelum jadi akademisi gitu. Dan kebanyakan dari mereka juga masih pada muda-muda nih gitu. Jadi kita untuk reach out ke mereka juga nggak sejauh itu gitu. Jadi kita masih bisa ngobrol, bisa asik gitu sama dosen-dosen di Prasmul. Tentunya nggak semuanya ya, tapi ada sebagian yang seperti itu. Dan yang what is more interesting is that because di Prasmul itu kita dikasih mentor. Berlaku buat semua ya, semua jurusan ya. Kita dapat mentor yang akan mendampingi kita dari semester 1. Jadi kalau aku pribadi, ketika aku kayak mau lomba atau misalkan mau dapat bimbingan, aku biasanya tanyanya ke mentor aku gitu. Kayak, Miss, ini intern di sini sepertinya gimana menurut Miss? Biasanya Missnya kayak encourage join aja gitu. Kalau butuh apa-apa, kabarin kayak gitu. So beside dosennya yang memang banyak yang praktisi, kita juga diberikan mentor ya, bright people di Prasetya Mulia. Jadi kita bisa berkonsultasi seputar masalah akademis ataupun non akademis kepada mentor kita, dari kita masuk Prasmul hingga kita lulus. Nah, tapi Jaslyn selama berkuliah di Prasmul ini sudah bekerja atau bagaimana? Kalau bekerja aku pernahnya intern ya, internship. Jadi legal intern. Waktu itu di bulan Oktober aku intern di Karna Partnership in association with Withers Worldwide. It is a law firm, firma hukum, selama sebulan. Terus kemudian nanti di semester depan yang tadi aku sebut ada wajib magang, aku bakal magang di ABNR atau Ali Budi Harjo Nugroho Reksodi Putro Counselors at Law. It's a law firm, top tier law firm in Indonesia kayak gitu sih. Nah, Jaslyn sendiri mendapatkan informasi-informasi tentang internship dan juga this kind of job, itu tuh dari Prasetya Mulianya, atau mungkin memang sudah dilatih untuk punya skill set untuk menemukan informasi-informasi seperti itu? Dua-duanya sih lebih tepatnya ya. Jadi kayak untuk yang my first internship itu aku dapetnya dari Prasmul. Jadi Prasmul itu punya acara khusus buat anak IBL ya, namanya Leksil Legal Career Day. Leksil tuh hima kita, Legal Career Day. Dimana di Career Day itu kita dapat didatengin nih, jadi kayak firma-firma hukum datang ke Prasmul, presentasi, terus kita boleh submit CV kita ke mereka. Dan waktu itu aku submit CV ke Karna Partnership, dan itu di situ aku dapat internship di situ. Dan tapi selepas dari hal itu, kayak misalkan buat my future internship nanti di ABNR, itu aku apply mandiri sih, apply mandiri, dan skill-skillnya juga tes tertulis, dan juga sebenarnya udah dibajarin di Prasmul semua sih gitu. Tapi menurut Jaslyn sendiri skill set apa sih yang memang paling dibutuhin gitu untuk bisa terjun ke dunia profesional hukum ini yang memang dipelajari di Prasetya Mulia? Selain harus memang paham hukumnya, kita yang paling penting itu harus bisa bahasa Indonesia sama Inggris. Jadi dua-duanya harus bisa, nggak boleh cuman kayak I'm fluent in English tapi nggak mau bahasa Indonesia juga nggak bisa. Harus dua-duanya in balance, karena kebanyakan tes-tes law firm itu pakai bahasa Inggris tapi tentang hukum Indonesia, atau bahkan ada tes-tes yang kita diminta untuk translate documents gitu. Translate the documents. Tapi as far as I know, katanya English hukum itu lumayan berbeda ya daripada English pada umumnya. Itu bagaimana sih perbedaannya? Jadi tentunya beda banget ya bahasa Inggris di dunia hukum. Makanya kita di Prasmul juga dikasih mata kuliah namanya Legal English gitu. For example, bedanya itu ketika misalkan kita dengar terminologi terkait compensation fee. Yang di pikiran kita adalah apa sih? Mungkin langsung keluarnya uang kompensasi gitu. Padahal di hukum ketenagakerjaan bukan uang kompensasi, tapi uang penggantian hak. Gitu. Jadi kita tetap harus aware sama terminologi-terminologi yang dipakai di dunia hukum. Bahkan teman-teman aku yang IB, jadi International School dari SMA, pertama kali masuk Prasmul, ambil kelas Legal English, mereka kayak, hah? Ini bahasa Inggris apa? Kayak nggak pernah tahu nih. Selama ini aku SMA pakai bahasa Inggris kayaknya kayak gini gitu. Dan memang seberbeda itu ya. Dan diajarkan di tahun pertama agar di tahun-tahun selanjutnya terbiasa gitu. Jadi ada dua kelas gitu, Legal English 1 and Legal English 2. Yang dan paling penting. Itu termasuk salah satu skill set yang menurut Jaslyn dibutuhkan ketika kita ingin terjun ke dunia professional law gitu ya. Alright.
Nah, Jaslyn, gak terasa banget nih kita ngobrol-ngobrol udah panjang banget ya dari mulai prestasi dan beasiswa Jaslyn, tentang berkuliah di S1 International Business Law. Dari Jaslyn sendiri sebagai penutup nih, ada nggak sih yang kamu mau sampaikan ke bright people di rumah yang menonton podcast ini? Mungkin tips and trick untuk mendapatkan beasiswa prestasi di Prasmul atau seputar S1 International Business Law? Oke, jadi mungkin pertama-tama buat teman-teman yang masih SMA, yang tertarik di dunia hukum, tapi takut nih kayak hukum kayaknya hierarkinya panjang banget gitu, kayak ribet banget. Mungkin jawabannya di Prasmul. Di gitu. Prasmul. Jadi di Prasmul meskipun kita dapatnya SH sarjana hukum, kita masih ke expose sama dunia anak-anak Prasmul yang chill dan juga tetap tetap produktif. Di satu sisi tetap produktif tapi tetap asik kayak gitu. Environment-nya sangat-sangat mendukung. Dan buat kalian yang pengen dapat beasiswa, tentunya siapin portofolio kalian baik-baik, jadi nilai kalian dibagusin, terus kalau ada waktu masih kelas 11 nih misal, join lomba-lomba. For example di Prasmul kita juga ada lomba buat anak SMA ya. Buat anak SMA, apa tuh namanya? Prastia Mulia Business Law Competition. Informasinya bisa dicari di mana? Di Instagram pmblc.prasmul. Oke. Gitu. Itu kita ada lomba hukum bisnis buat anak-anak SMA. Buat anak-anak gitu. Jadi SMA. mungkin kalau mau nambahin CV sebelum join di Prasmul supaya ada beasiswa bisa join dulu. Mungkin buat bright people yang memang tertarik ya dengan S1 International Business Law seperti Jaslyn bisa cari infonya di Instagram yang telah tadi disebutkan. Alright, baik Jaslyn dan bright people, menarik sekali ya perbincangan kita kali ini. Nah, mungkin aku mau ucapin terima kasih banyak dulu untuk Jazz, untuk waktunya dan insight-insightnya yang pastinya sangat berguna untuk kita semua. Semoga kedepannya kamu bisa sukses dengan dunia hukum ini yang kamu geluti dan ya passion-passion yang memang kamu sedang fokuskan sekarang. Alright, bright people, hukum dan keadilan merupakan dua konsep penting dalam sistem hukum di Indonesia. Jika ada penindasan, akan ada perlawanan, dan jika ada keadilan, maka akan ada semangat perdamaian. Dan disitulah dunia hukum harus memainkan perannya dengan maksimal untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Saya Tamara. Saya Jaslyn. Kami pamit undur diri, dan buat kamu yang tertarik dengan informasi beasiswa dari Prastia Mulia, kunjungi website kami di www.prastiamulia.ac.id. Dan juga cari informasi lainnya di Instagram @prasmul dan YouTube Universitas Prastia Mulia. Salam, sampai jumpa di Prasmul Insight berikutnya.